Drama panas, pengajuan FAM Malaysia untuk FIFA Series 2026 ditolak, isu pemalsuan berkas naturalisasi jadi sorotan. Berita utama malam ini kita akan bahas soal pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow, tapi malah jadi kucing Anggora. Balikan sama mantan mau. Dia makan molor ngeong. Penyebabnya bukan karena salah strategi, tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan like sekarang juga. Jagat sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Kali ini bukan karena gol spektakuler di menit akhir, bukan pula karena adu penalti yang bikin jantung copot. Sorotan tajam justru mengarah ke meja administrasi, tempat berkas, tanda tangan, dan stempel menjadi penentu nasib. Kabar mengejutkan datang dari markas FIFA. Pengajuan FAM Malaysia untuk ambil bagian dalam agenda FIFA Series 2026 dikabarkan ditolak. Alasan yang beredar, dugaan ketidaksesuaian dokumen naturalisasi pemain yang mencuat ke permukaan dan langsung jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Isu ini seketika mengubah atmosfer. Dari yang semula penuh optimisme menyambut panggung internasional berubah menjadi ruang klarifikasi, bantahan, dan spekulasi. Dari ambisi besar ke sorotan tajam. Malaysia dalam beberapa tahun terakhir memang terlihat agresif membangun kekuatan tim nasional. Program naturalisasi menjadi salah satu strategi yang ditempuh, sebuah langkah yang juga dilakukan banyak negara lain demi meningkatkan kualitas skuad. Namun, di tengah ambisi besar itu, muncul isu yang tak terduga. Dugaan adanya berkas naturalisasi yang dianggap tidak memenuhi standar administratif internasional membuat proses verifikasi menjadi lebih panjang dan ketat. Di level global, FIFA dikenal sangat ketat dalam urusan regulasi pemain. Status kewarganegaraan, garis keturunan, masa tinggal, hingga dokumen pendukung harus benar-benar sinkron. Satu detail yang janggal saja bisa membuat proses tertahan. Ketika kabar penolakan itu mencuat, publik langsung terbelah. Ada yang menyayangkan, ada yang membela, ada pula yang meminta transparansi total. Naturalisasi, strategi, atau bumerang? Naturalisasi bukan barang baru di sepak bola modern. Banyak negara memanfaatkan regulasi perpindahan kewarganegaraan untuk memperkuat skuad nasional. Namun, di balik strategi tersebut, ada prosedur yang tidak bisa diabaikan. Regulasi FIFA terkait eligibility pemain mengatur secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari hubungan darah, tempat lahir orang tua atau kakek nenek, hingga durasi tinggal di negara terkait. Dalam kasus ini, isu yang berkembang menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian data administratif. Penting untuk ditekankan, dugaan bukan berarti vonis. Sampai ada pernyataan resmi dan hasil investigasi yang jelas, semua masih berada di wilayah klarifikasi. Dampak psikologis dan citra. Penolakan dalam forum internasional bukan hanya soal tidak jadi tampil, ada dampak citra yang ikut bermain. FAM selama ini berusaha membangun reputasi sebagai federasi yang progresif. Ketika isu administratif mencuat, fokus publik bergeser dari performa di lapangan ke urusan dokumen. Di era digital, opini berkembang lebih cepat dari klarifikasi. Media sosial dipenuhi analisis, spekulasi, bahkan teori liar. Sebagian netizen menganggap ini tamparan keras, sebagian lain menilai ini sekadar proses administratif yang dibesar-besarkan. Transparansi jadi kunci. Dalam situasi seperti ini, satu hal yang paling dinantikan publik adalah transparansi. Jika memang ada kekurangan dokumen, jelaskan. Jika ada kesalahpahaman administratif, paparkan. Sepak bola modern tak hanya soal 90 menit di lapangan, tapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola. Federasi di berbagai negara pernah menghadapi persoalan administratif. Yang membedakan adalah bagaimana mereka meresponsnya.
Klarifikasi cepat, audit internal, dan komunikasi terbuka seringkali menjadi cara paling efektif meredam spekulasi. Perspektif regulasi global. FIFA memiliki komite khusus yang menangani status pemain dan perpindahan asosiasi. Setiap pengajuan akan diperiksa berlapis. Prosesnya tidak instan. Bahkan dalam kasus yang terlihat sederhana, verifikasi bisa memakan waktu berbulan-bulan. Jika benar ada penolakan sementara, bukan tidak mungkin ini bersifat administratif dan masih dapat diperbaiki. Banyak kasus di mana federasi harus melengkapi dokumen tambahan sebelum mendapatkan persetujuan akhir. Reaksi kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara dikenal penuh rivalitas sehat dalam sepak bola. Kabar seperti ini tentu menjadi perbincangan lintas negara. Namun, di balik rivalitas, ada pelajaran bersama. Profesionalisme administrasi menjadi fondasi utama jika ingin bersaing di level global. Sepak bola kawasan sedang berkembang, investasi meningkat, kompetisi makin kompetitif, dan perhatian internasional mulai tertuju. Justru di fase seperti ini, tata kelola harus semakin solid. Antara tekanan dan evaluasi. Bagi pemain, isu administratif bisa menjadi distraksi. Fokus latihan bisa terganggu oleh pemberitaan. Bagi federasi, ini momen refleksi. Apakah sistem verifikasi internal sudah cukup kuat? Apakah setiap proses naturalisasi diawasi secara menyeluruh? Tekanan publik memang besar, namun tekanan juga bisa menjadi momentum pembenahan. Pentingnya akurasi informasi. Di tengah derasnya arus informasi, penting membedakan fakta dan opini. Hingga ada pernyataan resmi dan detail investigasi, publik sebaiknya menunggu klarifikasi final. Tuduhan tanpa dasar yang jelas hanya akan memperkeruh suasana. Sepak bola adalah industri global bernilai miliaran dolar. Setiap keputusan administratif membawa konsekuensi besar, karena itu prosesnya pun tidak sembarangan. Jalan ke depan. Jika memang terdapat kekurangan administratif, solusi terbaik adalah perbaikan menyeluruh. Audit dokumen, koordinasi dengan otoritas imigrasi, dan komunikasi intensif dengan FIFA bisa menjadi langkah konkret. Sebaliknya, jika isu ini hanyalah kesalahpahaman prosedural, maka klarifikasi resmi akan memulihkan situasi. Yang pasti, kejadian ini menjadi pengingat bahwa ambisi besar harus diiringi fondasi administrasi yang kokoh.